Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini keadaan kita baik, amin. Saya percaya keadaan Bapak Ibu semuanya luar biasa. Katakan luar biasa di dalam Tuhan, amin. Sekalipun keadaan kita belum mengalami suatu perubahan yang signifikan, tetapi percayalah bahwa kuasa Tuhan terus bekerja. Kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau baik bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, kami boleh memasuki hari yang baru. Terpujilah nama Tuhan Allah. Sekarang kami mau duduk diam sebagai seorang murid. Urapi kami semua, urapi rumah kami, damai sejahtera Tuhan turun. Kami mau duduk diam sebagai seorang murid. Tuhan, Kau ajar kami, Kau tuntun kami. Sepanjang hari ini kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Saudara, tema kita hari ini adalah apakah kamu sungguh-sungguh menyesal? Apakah kamu sungguh-sungguh menyesal? Buka kitabnya di kitab Keluaran 13, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 22. Keluaran 13, ayat 17 sampai 22. Ya, judul perikop dari firman Tuhan ini adalah Allah menuntun umatnya. Ya, sudah disiapkan Alkitabnya, catatannya, agar supaya kita bisa sama-sama menyimak ya. Saat teduh jangan hanya mendengarkan, supaya nggak hilang gitu aja. Tapi duduklah pakai firman Tuhan. Punya catatan, punya Alkitab ya. Buka kitabnya di Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai 22. Judul perikopnya di sini adalah Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat sebab firman Tuhan. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Lompat ke ayat 21. Tetapi Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Perhatikan betapa Tuhan itu menuntun kita. Betapa Tuhan itu ingin kita mengalami satu kelepasan. Kita semua sudah tahu cerita tentang bagaimana Tuhan ingin bangsa Israel itu lepas dari Mesir. Sekalipun perjalanannya sewaktu dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir itu, bangsa Israel itu sukanya cacacuat ya. Sukanya mengeluh, cacacuat, bersungut-sungut, marah-marah, kecewa. Tetapi Tuhan, sekalipun dalam bentuk kemarahannya begitu banyak, karena apa saudara? Bangsa Israel sama seperti kita. Sewaktu kita itu dibawa Tuhan dalam hidup, dalam pertobatan, seringkali kita itu kan suka ngomel-ngomel, suka bersungut-sungut. Tetapi Tuhan dengan penuh kasih terus tuntun kita. Tapi bagaimana saudara? Bagaimana Tuhan itu akan membawa kita keluar? Sebenarnya pada waktu Tuhan membawa kita keluar itu, apa isi hati Tuhan? Perhatikan ya, Tuhan itu juga punya perasaan saudara, sama seperti kita. Sewaktu kita dablak banget, sewaktu kita itu menjadi orang yang gak bisa diatur sama Tuhan, Tuhan juga punya perasaan. Tuhan juga punya perasaan bersukacita, Tuhan juga punya perasaan bersedih hati. Kalau kita bersukacita karena Tuhan, Tuhan pun akan bersukacita saudara. Sewaktu kita bersedih hati, bersungut-sungut, Tuhan pun akan bersedih hati. Kenapa? Karena kita sendiri yang akan dibentuk sama Tuhan itu tidak pernah mau nurut sama Tuhan. Jadi Tuhan juga punya perasaan. Seringkali kita itu kalau berteriak sama Tuhan suka nggak punya rasa kesopanan. Tuhan juga punya perasaan saudara. Tuhan tahu kita kuat. Tuhan tahu kita nggak bisa apa-apa. Tapi pertanyaan saya adalah, pernahkah Tuhan meninggalkan kita yang sungguh-sungguh meninggalkan? Sudahlah, lu kalau mau mati saja. Perhatikan. Kalau di perjanjian baru, ketika Tuhan melihat pohon ara,
Begitu marahnya Tuhan terhadap pohon itu, sampai dikatakan apa? Sudahlah kamu mati saja. Kamu tidak mengalami pertumbuhan apapun. Tuhan pun punya perasaan. Marah. Karena tidak menghasilkan buah. Demikian pula kita. Tuhan juga punya perasaan pada waktu kita udah dablak banget. Udah dibilang ini masa pertobatan. Udah dikasih tahu bahwa engkau sudah melenceng jauh dari posisi. Tapi kita tetap berpikir bahwa kok ini penderitaan makin panjang, makin panjang. Seringkali kita tidak bisa mengerti isi hati Tuhan. Makanya coba kita lihat isi hati Tuhan sewaktu membawa kita keluar dari sebuah penderitaan. Lihat dulu saudara ya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi. Kita semua tahu toh, Firman itu pemimpin Mesir, penguasa Mesir, yang punya Mesir. Fir'aun itulah yang memperbudak Israel. Mesir itu bicara tentang dosa. Mesir itu berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan hidup lama yang tidak disukai oleh Tuhan. Mesir itu adalah gaya hidup yang menjijikkan di mata Tuhan. Karena Mesir itu gambaran dari orang-orang yang jatuh dalam dosa. Tuhan bawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Dengan tujuan apa toh? Pertobatan. Saya mau memberitahu kepada Anda semuanya bahwa hari-hari ini, suka atau tidak, bersiap atau tidak, dalam keadaan letih atau dalam keadaan kuat, satu kata saudara, pertobatan. Ini masa pertobatan buat Anda dan saya. Buat yang ikut live pagi hari ini maupun yang ikut di YouTube, semua orang, mau dari agama manapun, orang jatuh dalam dosa ataupun tidak, ini adalah era pertobatan. Ini era pemurnian. Anda dan saya sedang dimurnikan sama Tuhan. Anda dan saya lagi dibawa sama Tuhan ke suatu area, yaitu yang namanya pertobatan. Makanya tadi saya bilang, siap atau tidak, suka atau tidak, pertobatan sedang dimulai. Tetapi pilihan ada pada kita. Kita mau dibentuk sama Tuhan atau tidak, itu pilihan ada pada kita. Karena agenda Tuhan, kerinduan Tuhan itu harus terjadi. Harus terjadi pertobatan itu dalam kehidupan kita. Makanya sebenarnya yang membuat penderitaan panjang itu bukan Tuhan, saudara. Tapi lihat ke kita. Perhatikan ya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu, Tuhan itu bisa melembutkan hati orang. Artinya apa toh? Kalau hati orang yang keras aja bisa Tuhan lembutkan, artinya Tuhanlah berkuasa untuk membalikkan keadaan. Saya ulang. Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi. Tuhan bisa mengubah hati Fir'aun yang keras itu, membiarkan bangsa Israel itu pergi. Itu dengan tujuan pertobatan tadi seperti yang saya bilang. Tuhan bisa mengubahkan Fir'aun. Itu artinya Tuhan bisa mengubahkan keadaan Anda dan saya. Betapa Tuhan itu berkuasa. Ini Tuhan loh yang bekerja. Amin. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Perhatikan tadi kata membiarkan. Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi. Garis bawahi dulu kata membiarkan. Artinya apa? Mesir tidak lagi mengejar Israel. Ditahan sama Tuhan. Apa yang sedang kita takuti sekarang? Apa yang sedang melanda dalam kehidupan kita, saudara? Tuhan bisa mereka-rekakan apa yang jahat di mata yang dilakukan oleh si iblis itu. Tuhan bisa mengubahkan keadaan kita yang kita suka berpikir bahwa gak ada jalan keluar. Tidak ada pertolongan. Tidak ada sandaran atau pegangan yang kita bisa ini. Tuhan bisa lakukan itu. Jadi mari pagi hari ini, buka mata, buka telinga. Ini era pertobatan bagi Anda dan saya.
Fir'aun dikeraskan hatinya sama sama Tuhan. Agar supaya apa? Bangsa Israel bisa keluar. Allah tidak menuntun melalui jalan orang Filistin. Artinya apa toh? Kemudahan loh yang diberikan sama Tuhan sebenarnya. Ngerti gak sih saudara? Kita itu kalau misalkan sudah mengalami tekanan kehidupan sedemikian rupa besarnya, Tuhan tidak membiarkan iblis mengintimidasi kita. Makanya sekarang saudara, semua mata, semua telinga harus mendengar bahwa yang bisa mengubah semuanya itu hanya Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak orang mengalami frustrasi kehidupan. Keluarga berantakan, hancur. Perekonomian mengalami kehancuran. Orang yang tadinya kaya raya, bisa semuanya. Gak cuma ekonominya yang dihancurkan, tapi keluarga mengalami kehancuran. Seperti tadi yang saya katakan, ini era pertobatan. Ini era pertobatan. Siap atau tidak? Fir'aun sendiri digerakkan sama Tuhan. Gak usah dikejar itu bangsa Israel. Itu perbuatan Tuhan loh. Sampai Tuhan membawa bangsa itu tidak melewati jalan ke negeri orang Filistin. Artinya apa? Kesukaran sama Tuhan. Tuhan tahu. Ada masanya Tuhan tidak membawa kita kepada kesukaran. Tuhan kasih kita jalan yang lain. Makanya sekarang Anda dan saya harus ngerti sungguh bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang dahsyat. Anda dan saya harus paham sungguh bahwa ada tujuan di dalam kehidupan kita yang Tuhan mau tunjukkan, saudara. Lihat. Sebab firman Allah. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Coba sebelum firman Tuhan yang ini, perhatikan yang sebelumnya. Tuhan bicara apa? Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Garis bawahi kata walaupun jalan ini paling dekat. Makanya saudara, waktu kita doa terus gitu, mengapa Tuhan tidak langsung memberikan kita mujizat? Kan tadi sudah saya dikatakan di awal tadi, Fir'aun saja yang hatinya sekeras itu tuh bisa dilembutkan sama Tuhan. Keadaan yang sekeos itu aja bisa diubah sama Tuhan. Makanya saudara, Tuhan pun juga berkuasa untuk itu. Termasuk seperti ini, jalan yang ditempuh itu dibilang apa? Jangan sampai jalan itu jalan yang paling dekat. Sekalipun jalannya itu tuh gampang untuk kita lalui. Karena destiny ilahi dalam kehidupan kita harus terjadi dalam kehidupan kita. Lihat ya. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nih, seperti tadi yang saya bilang. Bahwa ini adalah era pertobatan. Kalau Tuhan membuat mujizat, gampang. Tuhan memulihkan keadaan kita, gampang. Bumi dan sekitarnya ini kan Tuhan yang bikin. Sekalinya Tuhan bilang, terjadilah pagi, jadi pagi. Terjadilah siang, jadi siang. Terjadilah tanam-tanaman, menjadi banyak tanaman berbagai macam pertumbuhan. Tuhan berkuasa mengubahkan apapun. Tapi kali ini, Tuhan membawa kita tidak melalui jalan yang pendek. Bukan melalui jalan yang dekat. Tapi dibawa puter-puter, dimuter-puterin dulu. Jangan-jangan kalau kita ngomong, Tuhan, ampuni hambamu Tuhan, ampuni hambamu Tuhan, ampuni. Jangan-jangan itu cuma ngomong di mulut aja. Karena seringkali kita melihat bahwa mulut kita itu suka sekali bersungut-sungut. Seringkali mulut kita suka ngomong jelek. Omongannya negatif. Pikirannya negatif. Menghujat Tuhan. Jadi Anda yang namanya pertobatan itu butuh pembuktian. Pertobatan itu butuh dilihat. Seluruh aspek kehidupan kita tuh akan dilihat sama Tuhan.
semuanya dilihat. Ya. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi, perhatikan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Lihat, Tuhan bawa kita muter-muter. Kalau kita mengalami kebingungan hari-hari ini, kok perjalanan kita tuh makin hari makin susah. Seringkali kita sudah lelah banget doa rasanya. Sudah sering banget kita tuh nangis di hadapan Tuhan. Tidak terjadi perubahan hidup. Tekanan kehidupan makin hari makin panjang. Tuhan sedang melihat yang ada di dalam sininya kita. Apakah kita tuh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ataukah kita sungguh-sungguh hanya mengasihi mujizatnya saja? Mata Tuhan sedang tertuju kepada kita semua. Apakah kita sungguh-sungguh mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tahu ya pujian ini? Apakah kita sungguh-sungguh mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus? Orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu akan mencarinya. Kita akan mencari Tuhan setiap waktu, setiap saat. Untuk apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Apakah kita mencari Tuhan siang dan malam untuk merenungkan firman Tuhan? Atau jangan-jangan aku ingin mujizat kesembuhan. Ya Tuhan, aku ingin mujizat. Atau jangan-jangan cuma itu. Mata Tuhan sedang tertuju kepada Anda dan saya. Mata Tuhan sedang tertuju, kedalaman ini dilihat sama Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Seringkali kita hafal banget sama lirik lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Cuman hafal di lirik, hafal di mulut saja. Liriknya hafal banget. Tapi realitanya gak cari Tuhan. Tapi cari mujizat. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika Tuhan lagi menolong kita nih, baru sedikit aja, di-spill sedikit aja. Ini kenyataannya bang, Fir'aun aja yang sekeras ini aja. Fir'aun itu kan dablek kan, gambaran orang dablek kan Fir'aun itu. Dablek aja bisa diubah sama Tuhan. Keadaan kita diubah sama Tuhan, baru di-spill sedikit. Tuhan pengen lihat, apakah kita sungguh-sungguh mau berdoa? Apakah kita itu sungguh-sungguh dengan mengatakan tadi tuh, aku cinta Engkau Tuhan, aku sayang Engkau Tuhan. Tapi pertanyaannya, cari Tuhan benar-benar atau tidak? Mencari Tuhan yang seperti apa? Banyak orang itu mengatakan begini, saya itu Bu berdoa supaya Tuhan mengubahkan perekonomian saya. Lah ini loh, berdoa supaya Tuhan mengubah perekonomian saya, ini doa yang benar atau tidak? Tujuan yang kayak begini nih yang salah. Saya itu berdoa Bu supaya keluarga saya mengalami perubahan. Nah ya ini, konten doa yang seperti ini yang salah. Kita memang boleh memiliki kerinduan untuk mengalami perubahan, boleh saudara. Tapi kalau tujuan kita berdoa, tujuan kita datang kepada Tuhan hanya semata-mata mujizat, makanya Tuhan itu menguji hati tuh. Nih lo, lihat nih lo. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Anda dan saya tuh lagi dibawa ke peperangan, sadar nggak saudara? Apakah peperangan itu? Ya seperti yang kita alami. Kesukaran, kesusahan, pintu tertutup, gak ada pertolongan, semuanya berantakan, anak tiba-tiba memberontak, suami tiba-tiba selingkuh, istri tiba-tiba meninggalkan kita, perekonomian gak kunjung
perubahan, semuanya hancur berantakan, itu disebut dengan peperangan. Nama baik Anda diinjak-injak sama orang, kita difitnah, kita direndahin orang, itu peperangan. Termasuk kita menghadapi sakit mental sekalipun, itu peperangan. Itu peperangan, saudara. Anda dan saya lagi masa-masa pembentukan. Seringkali kita gak sadar itu. Makanya saudara, Allah itu menuntun sampai muter-muter. Kenapa? Seringkali ya kita tanpa sadar, penderitaan yang kita alami itu makin-makin menderita banget. Itu karena kitanya sendiri tidak siap. Tidak siap untuk mendengar sebenarnya tujuan Tuhan itu apa. Kalau Tuhan katakan pertobatan, kita mikirnya apa? Aduh Tuhan, tidak kuat. Tuhan, tidak kuat. Tuhan, tidak kuat. Namanya pertobatan itu seperti periuk yang lagi dihancurin, dibikin ulang sampai terbentuk periuk yang bagus. Harga emas sekarang tinggi toh saudara. Kualitas emas aja bisa dibeda-bedakan. Kalau para ibu pasti ngerti nih kualitas emas. Kualitas emas tua sama kualitas emas muda itu kan dari harga aja udah kelihatan toh. Tuhan itu ingin membuat kita menjadi berliannya Tuhan. Pecinta berlian pasti tahu, harga berlian mahalnya setengah mati. Anda dan saya adalah berlian. Dengan memakai emas yang sungguh-sungguh emas yang bagus kualitasnya. Tukang emas pasti tahu cara membuat emas. Butuh panas yang sangat panas. Butuh yang namanya pengolahan yang gak gampang. Apalagi emas itu kan susah untuk dibentuk toh. Makanya dasar dari emas itu pun harganya mahal, karena dasarnya juga sudah mahal. Harga emas itu mahal. Anda dan saya itu lagi dipersiapkan Tuhan supaya kita tidak menjadi umat yang murahan. Seperti Yudas. Yudas menjual Tuhan Yesus hanya demi 30 keping perak. Supaya hidup kita tuh gak murahan. Kita hidup hanya supaya bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian. Agar supaya kita itu, ya sudahlah ya. Saya beberapa hari ini, saudara, mendengar pasangan sedang selingkuh. Dan selingkuhnya itu dengan pelacur-pelacur. Itu kan murahan, saudara. Betul? Tuhan ingin membentuk kita tidak seperti orang yang murahan seperti ini. Anda dan saya itu tuh dibayar sama Yesus itu mahal loh. Tuhan Yesus itu menebus kita itu dengan harga yang mahal. Kalau kita masih jatuh terus dalam dosa pelacuran, kita masih jatuh terus dalam dosa pornografi, free sex, murah, saudara. Termasuk kita membuat bisnis sampai menipu orang, murah itu. Perilaku-perilaku murahan yang seperti inilah yang sebenarnya Tuhan mau bawa kita keluar. Makanya penderitaan panjang itu akibat kita tidak mengerti isi hati Tuhan. Orang masih aja mengatakan, "Tuh, Bu, saya itu sudah doa, Bu, gak ada perubahan, Bu." Tentu, saudara. Karena penyesalannya tidak nampak. Yang diinginkan hanya perubahan, mujizat, duit. Yang ada di dalam sininya yang tidak diperjuangkan. Padahal Tuhan sudah bawa ke dalam peperangan. Supaya apa? Supaya ngerti. Pintu-pintu tertutup. Tidak ada pertolongan. Tidak ada kesembuhan. Agar supaya apa? Kembali kepada Tuhan. Tapi isi doanya masih sama. Bu, gak ada perubahan hidup, Bu. Saya itu gak sembuh-sembuh. Di dalam sininya gak ada pertobatan. Sudah dikatakan ampunilah kesalahan orang, gak mau mengampuni. Makanya dibiarkan seluruh organ tubuhnya membusuk. Karena sudah dikatakan mengampuni, yang mengampuni gak mau melakukannya. Akhirnya kena penyakit demi penyakit berkepanjangan. Diminta Tuhan untuk mengucap syukur, tidak melakukan. Makanya diliputi dengan ketakutan demi ketakutan terus menerus. Betapa Tuhan itu sudah buka jalan sesungguhnya.
Tetapi karena mata kita itu hanya membutuhkan mujizat, 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 makanya kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam situ. Ada satu jemaat saudara yang suka DM saya. Setiap kali DM, isinya cuma, "Bu, kok saya takut? Bu, makin hari makin takut." Padahal dari awal saya sudah bilang, ketakutan itu dari iblis. Itu intimidasi yang sifatnya menipu. Ketakutan itu tidak di dalam Tuhan artinya. Karena kasih yang diberikan kepada Tuhan itu tidak menimbulkan ketakutan. Sebenarnya saudara, kalau Anda bisa lihat video saya yang terakhir bahwa kasih itu menutupi segala pelanggaran. Artinya apa toh? Kita mau dosa kayak apapun, Tuhan itu gak peduli dengan dosa kita. Dia tutupi kita itu dengan kasih Tuhan. Amin. Dia tutupi semuanya itu dengan kasih Tuhan. Agar supaya kita tuh berlimpah dengan kasih. Orang kalau berlimpah dengan kasih gak mungkin akan takut. Kenapa saudara? Karena di dalam kasih itu adalah pemiliknya adalah Tuhan Yesus sendiri. Sewaktu kita tuh penuh dengan kasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Gampang memuji Tuhannya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Gak peduli dengan kondisi apapun. Itu kasih. Makanya itu akan menghancurkan ketakutan. Kalau kita dikit-dikit, "Bu, takut bu, takut bu." Masuklah dalam hadirat Tuhan. Anda gak bisa kalau gak praktek saudara. Saya melatih diri juga begitu. Dipikir saya ini hamba Tuhan gak punya rasa takut. Saya punya juga. Baru tadi malam saudara ya, saya pelayanan beberapa hari itu lumayan padat pelayanannya. Apalagi kemarin lumayan seharian saya di gereja. Saya sudah lelah sekali. Waktu saya mau tidur, itu dalam kondisi yang lelah sekali loh. Tiba-tiba saya teringat pada satu persoalan. Air mata saya sempat ngalir. Saya cuma ngomong begini sama Tuhan. "Tuhan, aku percaya kepadamu." Kalau kita tidak melatih, kita ngomong, "Tuhan, aku percaya kepadamu." Maka di tempat tidur yang ada, "Tuhan, aku ini gimana ya Tuhan?" Udah badannya lelah, gak bisa tidur. Bikin sakit penyakit enggak itu? Bikin sakit penyakit. Makanya kalau kita tidak melatih mulut, diatur mulutnya untuk mengatakan, "Tuhan, aku percaya kepadamu." Jadi sewaktu tadi malam saya hendak tidur, teringat dengan persoalan saya yang sudah jatuh tempo itu. Saya sudah gak tahu lagi harus seperti apa. Saya cuma bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku percaya kepadamu." Sudah, habis itu saya tidur. Nyenyak gak bangun-bangun. Kita pun kalau gak melatih seperti itu, maka kita akan diliputi dengan ketakutan. Makanya hari-hari ini Tuhan sedang melihat apakah Anda dan saya sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Firman Tuhan udah jelas banget loh. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Anda dan saya lagi dihadapi peperangan. Yang namanya peperangan itu kita akan diserang terus, diintimidasi, ketakutan, kekurangan, kelaparan, kelelahan, kehilangan. Itu peperangan. Jangan-jangan waktu kita menghadapi semuanya itu kita nggak menyesal dengan sungguh-sungguh. Hari Minggu kemarin saudara, waktu ibadah di gereja, saya duduk di belakang. Duduk paling belakang. Pas lagi mau doa berkat, pas lagi mau sudah pujian penyembahan, sudah firman Tuhan gitu ya. Habis kasih persembahan kan sebentar lagi kita doa syafaat, lalu kita doa berkat bukan? Waktu habis selesai memberikan persembahan, beberapa jemaat itu udah keluar. Hati saya sedih saudara. Apa susahnya menunggu dulu sampai ibadah selesai? Seringkali jemaat itu menyepelekan doa berkat. Anda salah. Kalau Anda datang ke gereja hanya, "Oh, aku udah dengarkan firman Tuhan kok. Oh, aku udah ikut pujian penyembahan kok." Banyak orang cuma ngejar firman Tuhannya saja. Masih ada orang datang terlambat. Ibadah jam 10, jam setengah 12 baru datang. Ibadah jam 10, jam 11 baru datang. Ah, masih pujian penyembahan kok. Belum firman Tuhan. Dan yang terakhir, menyepelekan doa berkat. Anda salah besar.
Percuma Anda datang ke gereja. Maaf saudara, saya harus kasih tahu. Percuma datang ke gereja. Anda harus tahu, ada kuasa di balik doa berkat. Itu doa berkat, bukan doa hafalan loh. Bukan rutenya, pujian penyembahan, firman Tuhan, persembahan, lalu doa berkat. Oh ya sudahlah, yang penting aku firman Tuhan yang didapat. Makanya hidupmu tidak memiliki kekuatan tuh di situ. Fondasi kehidupanmu tuh rapuh karena begitu. Menyepelekan hadirat Tuhan. Saya masih suka mendengar, masih puji-pujian, nanti aja lah. Masih aja jalan klelat-klelat mainan HP. Bahkan waktu firman Tuhan, masih mainan HP. Saudara, ketika kualitas kekristenan seperti itu, apa bedanya dengan orang-orang di luar sana yang gak pergi ke gereja? Fisiknya aja hanya ada di dalam gereja. Tapi yang ada di dalam sini tidak ada koneksi dengan Roh Kudus. Makanya orang-orang yang seperti ini, maaf sekali, jangankan dibawa ke dalam peperangan, baru menghadapi goncangan sedikit saja, Tuhan kok gini? Karena fondasinya gak diperkuat. Membiasakan diri tidak menghormati Roh Kudus. Jangan menyepelekan doa berkat saudara. Karena doa berkat itu justru dilepaskan sama Tuhan. Waktu hamba Tuhan mengatakan, biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Itu lagi diturunin loh berkat itu. Memang betul, kita tadi sudah melakukan pujian penyembahan ya. Kita dikenyangkan dengan firman Tuhan. Tapi jangan lupa, semuanya itu, doa berkat itu, kalau saya membayangkan doa berkat itu tuh seperti kayak gini loh. Kalau kita kirim paket, agar supaya paket itu nggak bocor, itu kan disil dengan kuat toh, direkat dengan kuat, supaya yang ada di dalam sini itu tuh aman, nggak basah, nggak bocor, nggak apa-apa, pokoknya aman. Makanya ada dipasang bubble gitu ya, supaya aman. Dipasang bubble udah, ditaruhkan ke kardus, lalu disil dengan kuat, supaya yang di dalam itu aman. Itu berkat. Jadi kalau Anda menyepelekan doa berkat, Anda membiarkan kehidupan Anda itu bocor. Gak sadar toh? Udah, ayo, lapar gua, lapar. Bertobat ya, saudara. Jangan punya kualitas kekristenan, maaf ya, murahan seperti ini. Itu mendukakan hati Tuhan, saudara. Saya aja nih, hamba Tuhan yang duduk di belakang melihat itu. Aduh, rasa-rasanya sedih banget. Apalagi Bapa di sorga yang masih di situ. Sedih loh, saudara. Bertobatlah ya. Jangan karena hidup kita, nggak apa-apa kok, hidupku baik-baik aja. Saya baik-baik aja kok. Yang penting kan saya menguduskan hari Tuhan. Menguduskan hari Tuhan itu datang tidak terlambat. Duduk dalam keadaan baik. Tidak sibuk dengan kesibukan masing-masing. Menikmati pujian penyembahan. Mencatat kalau bisa itu firman Tuhannya apa. Berikan persembahan. Kadang tuh waktunya persembahan pura-pura ke toilet. Masih ada yang seperti itu. Pura-pura, aduh aku lupa gak bawa uang cash. Padahal sekarang itu gampang banget, semua bisa transfer. Tuhan sedang melihat yang ada di sini. Makanya jangan heran kalau kehidupan kita tidak mengalami perubahan. Karena Tuhan lagi lihat di sini. Tuhan tidak bisa ditipu, saudara. Tuhan tidak bisa ditipu. Beberapa waktu yang lalu, ada orang konseling sama saya. Dia orang yang sangat terkenal, saudara. Anda pun kenal sama orang itu. Dia datang kepada saya, Bu, saya hancur, Bu. Saya hancur, Ibu. Saya tanya, awal mula kehancuran pada waktu apa? Iya, ketika saya selama ini saya tidak mengindahkan Tuhan. Saya terlalu kaya, saya pikir bahwa saya udah kaya buat apa? Saya gak butuh Tuhan. Saya nyumbang gereja besar-besaran, saya nyumbang panti asuhan besar-besaran. Saya pikir itu cukup. Saya pikir itu seperti beribadah.
Tapi rupanya hubungan saya dengan Tuhan tidak terbangun dengan baik. Sekarang saya hancur, Bu. Saya nggak punya apa-apa. Ketika kita menyepelekan doa berkat itu tadi, makanya suka bocor. Nantikan Tuhan, saudara. Nantikan. Kalau Anda lapar, apa iya sih? Gak bisa nunggu dulu gitu. Kalau untuk urusan lapar aja kita gak bisa sabar, apalagi menanti jawaban doa. Kita diuji mati-matian sama Tuhan. Tunggu dulu. Sabar dulu. Kalau Tuhan katakan tunggu, tunggu saja. Waktu nunggu itu kita ngapain, saudara? Pujian penyembahan terus. Lakukan pujian penyembahan. Lakukan, saudara. Lakukan. Tunggu. Saya aja hamba Tuhan yang melayani tiap hari. Jam tidur saya itu sedikit sekali. Saya tetap, saudara. Proses yang Tuhan lakukan dalam hidup saya juga ada. Saya pun juga menanti dengan diam. Kesabaran. Saya juga diuji, hati saya digerus banget. Bahkan termasuk nama baik saya aja udah digecek-gecek sama orang. Saya tetap sabar, saudara. Karena Tuhan lagi ngelihat apa yang ada di dalam sini. Lihat bahwa Tuhan bisa saja toh membawa jalan ke jalan yang pendek. Tadi kan Tuhan katakan Tuhan sengaja nggak cari jalan yang dekat. Karena Tuhan lagi melihat yang ada di dalam sini. Jangan heran, saudara, mengapa semuanya serba susah sekali. Kembali kepada kasih mula-mula. Hari Minggu itu banyak sekali orang, Bu, saya mau konseling Ibu. Bu, saya mau konseling Ibu. Bu, saya mau konseling Ibu. Kalau hari Minggu itu, saudara, saya tuh rasa-rasanya pengen cepat pulang, saudara. Gak di Instagram, gak di YouTube, gak di rumah, orang telepon nyari, minta didoakan konseling, sampai di gereja pun masih dicari. Semua orang dalam tekanan kehidupan, saya bilang, itu Tuhan izinkan, saudara. Semua pintu itu tertutup, supaya Tuhan ngelihat yang ada di dalam sini lagi ditonton sama Tuhan. Lagi dilihat, apakah kita sungguh-sungguh, kalau tadi di dalam gereja kita ngomong, aku mengasihi Engkau Yesus. Di dalam gereja kita sama-sama menyanyikan lagu itu. Tapi dari hari Jumat sampai hari Sabtu, Tuhan lagi ngelihat apakah mulut kita tetap mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan lagi ngelihat itu, saudara. Ketulusan hati kita untuk dibentuk sama Tuhan. Kemurnian hati kita apakah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Seorang hamba Tuhan seperti saya pun tidak luput dari yang namanya ini. Dimurnikan. Saya juga ngalami habis-habisan, saudara. Saya juga ngalami namanya direndahkan sama orang. Saya juga ngalami nama baik saya diinjak-injak sama orang. Saya juga ngalamin itu. Tapi kesabaran, menanti dengan diam, dengan sabar, menanti pertolongan Tuhan dengan sabar, saya lebih produktif. Makanya produktif, saudara. Pujian penyembahan. Jangan lagi DM ke saya cuman ngomong, Bu, saya hari-hari ini makin takut. Semakin sering kau mengatakan takut, maka terjadilah ketakutan itu. Tuhan sedang melihat yang ada di sini. Tapi Bu, udah kepepet, Bu. Udah kepepet. Anda lupa ya, Fir'aun saja diubahkan sama Tuhan. Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi. Debt collector itu bisa ditahan sama Tuhan. Keputusan bank untuk menarik rumahmu itu bisa diubah sama Tuhan. Kok nggak percaya? Dengar baik, Anda yang ikut live ini. Tuhan bisa mengubah semuanya itu. Saya sudah saksikan berkali-kali, debt collector datang ke rumah saya, itu aja bisa dihentiin sama Tuhan loh. Saya percaya firman Tuhan ini. Siapa bilang tekanan kehidupan itu membuat kita mati, itu udah kiamat? Siapa bilang, saudara? Ini dulu beresin. Urusan yang itu belakangan. Bagaimana caranya supaya saya bisa terlepas dari utang yang udah lebih dari 20 tahun saya nggak punya utang?
Ini dulu yang dilihat sama Tuhan. Apakah sungguh-sungguh? Dulu saya suka dikejar-kejar debt collector. Apakah saya sungguh-sungguh bertobat? Akhirnya sekarang bisa toh? Semua dilihat dari sini, saudara. Latihlah ini perkataan. Kalau ingin kita mengalami peningkatan kehidupan, latih ini ngomong. Seperti tadi malam iblis berusaha untuk intimidasi saya, begitu ketakutan dikasih tahu, diingetin terus, ini udah mulai jatuh tempo, ini sudah mulai ini. Dan saya nggak ada sama sekali, nggak ngerti juga harus seperti apa. Tapi saya tersenyum dan mengatakan, aku tahu Tuhan, bahwa Engkau memperhatikan keadaanku. Aku percaya kepadamu. Sudah. Doanya gak usah panjang-panjang. Tuhan ini gimana Tuhan? Tuhan aku takut. Doa tuh gak usah muter-muter. Karena waktu kita berdoa Tuhan melihat yang ada di dalam sini. Kita mau percaya, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, atau cuma kita bohong-bohongan, Tuhan melihat saudara. Kalau kita tidak melatih diri dengan benar, doa yang benar, kualitas doa yang benar, kita akan jatuh di situ. Berikutnya, lompat ke ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka. Lihat, Tuhan berjalan di depan mereka. Yang di depan kita bukan uang, yang di depan kita itu bukan jabatan, bukan posisi. Waktu kemarin ada orang, Bu, saya itu takut Bu, tender saya Bu, 1,5 M Bu, sudah di depan mata Bu, dan tiba-tiba itu nggak bisa keluar Ibu, saya butuh dana Bu, saya butuh dana. Doa. Saya sudah doa Bu, 1,5 M tertahan Bu. Waktu matamu tertuju ke 1,5 M, kau akan ketakutan terus. Waktu mata kita tertuju kepada tagihan demi tagihan, waktu mata kita tertuju kepada kehancuran keluarga terus-menerus, kita tidak akan pernah bisa melihat hati Tuhan. Kalau seandainya tadi malam waktu tidur, mata saya melihat tagihan jatuh tempo, maka tadi malam saya pasti nggak bisa tidur. Yang ada pagi hari ini saya sakit. Tapi lihat saudara, bangun kondisi saya segar. Saya menyampaikan firman Tuhan ini firman buat saya terlebih dahulu. Baru setelah saya bisa lewatin, saya berikan kepada Anda. Saya tidak mau menjalani kehidupan berdasarkan teori. Saya harus alami ini. Makanya saya tidur enak, saudara. Waktu alarm tadi saya bunyi, rasa-rasanya aduh Tuhan, rasa-rasanya kok aku pengen tidur ya. Gak bangun-bangun, saudara. Padahal itu persoalan sudah di depan mata, tinggal beberapa hari lagi. Gak ngerti harus seperti apa. Latih diri untuk ngomong, aku percaya kepadamu. Sewaktu ngomong aku percaya kepadamu, pikirannya jangan kemana-mana. Terus ini nanti gimana ya? Modalnya gak cukup. Tokoku gimana ya? Kalau tokoku kosong begini gak ada modal. Terus aku gimana? Ini gimana? Mikir terus ininya. Padahal tadi sudah benar tuh. Aku percaya kepadamu. Ada bagian kita. Waktu kita berdoa memuji Tuhan, dalam kondisi tenang itu, kita bisa mendengar instruksi Tuhan seperti apa. Sewaktu rumah kami, pada waktu itu mau ditarik sama bank, realitanya gak ada uang, saudara. Gak ada. Mau dapat pesanan mau kita kerja keras kayak apapun, gak bakalan nutup juga. Tapi lihat, Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan berjalan di depan keluarga kami. Tuhan berjalan di depan Anda semua. Rumah kami yang sudah benar-benar 2 minggu loh. Kita udah ngelewatin jatuh tempo, diperpanjang cuma 2 minggu. Sedangkan 2 minggu, saudara. Kita butuh waktu setahun aja gak mungkin itu rumah bisa dipertahankan. Apalagi cuma 2 minggu. Yang kita lakukan cuma apa? Doa. Pujian penyembahan.
kita tetap lakukan bagian kami. Waktu itu perusahaan kami punya perusahaan jualan kue gitu saudara ya, kita bikin pabrik kue gitu. Kuenya dijual cuma sedikit, banyak ruginya. Tetap kami lakukan itu. Waktu rugi memang kami nangis gitu. Tapi tetap kami kerjakan. Di waktu yang mepet, tiba-tiba Tuhan kasih project. Pesanan kue itu banyak banget. Nilainya ribuan, saudara. Tiba-tiba ada orang hajatan. Itu datang ke rumah kami. Bu, kami pesan ya. Jumlahnya masing-masing 1.000. Untuk 5 jenis makanan. Masing-masing 1.000. Berarti itu kan 5.000 tuh. Itu pun gak cukup loh buat bayar utangnya. Yang 2 minggu itu. Terima aja. Semuanya berikan ke bank. Ingat ya, Tuhan bisa mengubah keadaan. Bank aja bisa diubah loh sama Tuhan. Melihat ada kemampuan untuk membayar. Yang tadinya 2 minggu bisa diperpanjang lagi. Sampai kami dapat lagi proyek baru. Kami dapat pesanan seragam taksi begitu saudara. Kebetulan mami saya itu backgroundnya memang penjahit. Ada orang itu buka, orang itu nggak kenal, kami keluarga tidak kenal itu siapa. Mereka hanya tahu dulunya kami punya toko peralatan alat-alat jahit gitu. Mereka nggak tahu kami itu punya pabrik atau enggak. Mereka nggak tahu. Mereka taunya kami punya toko. Tiba-tiba tuh orang yang tidak dikenal tuh datang ke rumah kami. Minta dibikinkan seragam taksi. Dan itu jumlahnya banyak banget. Ratusan saudara. Bisa nutup lagi. Menimbulkan kepercayaan bank untuk bisa perpanjang lagi. Kalau Tuhan sudah berjalan di depan kita, apa yang bisa dilakukan manusia saudara? Gak ada. Kalau kita tidak melatih diri percaya kepada Tuhan, kita akan frustrasi. Kita akan frustrasi. Makanya Tuhan katakan apa? Tuhan berjalan di depan mereka, bukan uang. Perhatikan ya. Jangan sampai uang yang kita pikirkan. Tadi seperti yang tadi seorang konseli tadi. Bu, saya menanti-nantikan 1,5 M ini berhari-hari, Bu. Siapa suruh engkau menanti-nantikan 1,5 M? Jangan-jangan Tuhan menolong bukan lewat 1,5 M itu. Jangan-jangan Tuhan akan memberikan pertolongan lewat yang lain. Kenapa matanya tertuju ke situ? Jangan coba-coba menggurui diri sendiri. Apalagi menggurui Tuhan. Tadi contoh yang saya berikan atas kasus rumah kami tadi itu. Betapa jelasnya, saudara. Yang kami punya gak bisa nutup. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan sudah berjalan di depan, mau apa? Jangankan debt collector. Bank aja betul loh, bisa diatur sama Tuhan. Amin. Tuhan yang berjalan di depan kita, saudara. Bukan uang yang kau butuhkan. Apalagi kesehatan. Aku butuh sehat. Kakiku sudah lumpuh. Aku harus kerja kembali. Aku gak tahu lagi kalau aku gak kerja, keluarga aku makan apa. Biarkan Tuhan yang ada di depanmu. Sewaktu Tuhan lagi berjalan di depan kita, pertobatan sedang dimulai. Ikutin aja, ikutin. Makanya kalau doa yang benar, saudara. Jangan kualitas doanya kita tuh cuman mujizat pertolongan itu terus. Muliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Kata aku mengasihi. Kalau yang namanya mengasihi itu, artinya kita tuh takut kehilangan. Yang namanya mengasihi itu artinya kalau nggak ada Tuhan, akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Kata mengasihi itu artinya semua yang kita alami itu, semuanya itu, kita ada hari ini itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Itu artinya mengasihi Tuhan. Mengakui keberadaan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Kalau nggak Tuhan yang tolong, nggak bisa.
hikmat dan pengetahuan itu kan jalan bareng-bareng. Hikmat Tuhan dan pengetahuan itu harus dari Tuhan. Makanya banyak orang pintar, banyak orang jago-jago jatuh dalam dosa gampang tak? Karena mereka tuh menggunakan kepintarannya sendiri, menggunakan pengetahuannya sendiri. Tetapi yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, coba berjalan bersama-sama dengan Tuhan, akan dituntun. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada orang bertanya sama saya, "Ibu, saya mau tanya, apakah ibu seorang psikolog?" "Bukan, Pak. Saya seorang konselor, saya seorang pendoa." "Apa yang bisa saya bantu, Pak?" "Oh enggak, saya butuh psikolog. Karena kalau hanya konselor Kristen itu tuh nggak bisa membantu orang-orang." Menyepelekan sekali, saudara ya. "Oh iya, Pak, saya memang bukan seorang psikolog." Saudara, sewaktu kita tuh menyepelekan profesi, Anda tuh salah loh. Kita itu butuh yang namanya api Tuhan. Amin. Kalau kita datang ke psikolog, ke psikiater, mereka tidak mengajarkan tentang bagaimana kita membakar api Tuhan. Mereka mendengar keluh kesah kita. Mereka bagus profesi mereka. Saya pun pernah pergi ke sama mereka. Saya pernah ke psikolog, ke psikiater. Pernah, saudara. Mereka membantu sekali. Tetapi kita tidak bisa bergantung kepada mereka. Apapun itu kita tetap butuh Tuhan. Amin. Makanya kalau kita berperang, Tuhan tidak berjalan di depan kita, kita nggak bisa. Saya dulu bergantung banget, dikit-dikit bergantung ke psikiater, dikit-dikit bergantung ke psikiater. Kenapa? Karena merasa sendirian. Nggak bisa apa-apa. Nggak ada yang bisa mendengarkan. Tetapi begitu saya tahu, ketika saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia hamba Tuhan biasa. Hamba Tuhan biasa, nggak terkenal. Dia mengajak kepada saya, bangun api, Kathy. Bangun api. Sampai hari ini saya terus mengingat itu pesan. Bangun api Tuhan. Karena ketika api Tuhan itu padam, persoalan demi persoalan itu akan masuk begitu mudahnya. Makanya kalau misalkan kita tuh ada tiba-tiba tuh ya, anak tiba-tiba memberontak, anak tiba-tiba itu jatuh dalam dosa free sex, perhatikan, yang doanya ngapain aja? Api Tuhannya seperti apa ini yang dinyalain? Karena kalau di rumah api Tuhan tidak dinyalain, jangan heran saudara, atmosfer rumahnya panas, ribut terus, berantem terus, gak ada damai sejahtera. Nyalain api Tuhan. Anda hanya butuh Tuhan loh di depan ini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Apakah tiang awan itu? Namanya tiang itu tinggi loh. Kayak tiang listrik itu loh. Kenapa tiang listrik yang tinggi itu yang lampunya cuma satu tapi menerangi sekian meter? Ini kayak begini juga. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Artinya apa toh? Perjalanan kita butuh center. Center kita itu adalah doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, itu center. Tahu kan alat center tuh? Kalau kita dalam kegelapan kita butuh center. Butuh api, butuh lilin. Butuh penerangan. Sama seperti ini. Sewaktu Tuhan sebagai prioritas, makanya prioritaskan Tuhan dalam segala hal. Orang yang memprioritaskan Tuhan dalam segala hal, maaf ya, tidak seperti contoh jemaat yang saya beritahukan tadi. Bukan datang terlambat, bukan pulang cepat-cepat. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kecintaan kepada kita Tuhan itu tuh betul-betul lebih mendalam. Rasa-rasanya kok pengen nyembah ya. Kok rasa-rasanya tuh pengen memuji Tuhan ya. Saya sudah berkali-kali saudara, ketika saya lagi bersama teman-teman saya begitu ya, bersama keluarga saya begitu, tiba-tiba di dalam hati itu kok rasa-rasanya aku pengen nyembah ya. Saya langsung keluar saudara. Entah itu saya pulang atau entah itu seperti apa, saya langsung masuk kamar. Tuhan, engkau mau apa? Oh, rupanya memang Tuhan lagi pengen saya lakukan pujian penyembahan. Begitu saya meresponi panggilan itu, saya nyembah Tuhan tuh enak banget. Enak banget. Nyembah Tuhan. Makanya telinga itu mesti belajar untuk peka
Kapan Tuhan itu panggil kita? Jangan kita berteriak terus. Kalau orang berteriak terus, kecewa terus, kita nggak akan dengar Tuhan ngomong apa. Ya, harus berlatih. Sabar. Coba aja kalau orang marah. Orang marah itu kan kadang nggak punya nuraninya, nggak bisa terjaga dengan baik toh. Emosinya nggak terkontrol dengan benar toh. Kadang orang marah itu tidak bisa mengerem perkataannya. Makanya berlatih. Sabar. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Dan pada waktu malam dalam tiang api. Untuk apa? Menerangi mereka. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu semuanya jadi serba terang. Ketika saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan bisnis saya, semua serba gelap, saya nggak ngerti, ngeblur banget. Saya kayak udah merasa kayak dihukum sama Tuhan. Tapi begitu saya nangkep pesan Tuhan, oh rupanya Tuhan lagi mengubah hidup saya. Oh rupanya Tuhan punya destiny-nya. Ini Kathy lagi dipanggil untuk melakukan tugasnya. Saya sudah nggak boleh lagi sibuk-sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Oh, Kathy sudah nggak boleh lagi sibuk-sibuk dengan bisnisnya itu. Sekarang waktunya bekerja di ladang Tuhan. Ini Tuhan lagi persiapkan. Apakah waktu dipersiapkan Tuhan itu semuanya gampang? No, nggak semudah itu. Karena sekali lagi Tuhan melihat ke dalam hati. Anda dan saya lagi dilihat ke dalam hatinya. Apakah sungguh-sungguh kita bertobat di dalam Tuhan? Lihat ya, Tuhan berjalan di siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam tiang api untuk mereka menerangi jalan. Sehingga Anda dan saya dapat berjalan siang dan malam. Amin. Anda sedang punya persoalan apa hari-hari ini? Biarkan Tuhan yang berjalan di depan kita. Biarkan Tuhan yang memimpin kita. Bu, tapi udah lelah bu berdoanya. Makanya tadi saya bilang, doamu mesti dirubah. Kualitas doanya mesti dirubah. Karena ketakutan, kekhawatiran itu sifatnya semu. S-E-M-U, semu. Itu iblis yang kasih. Kitanya jangan buka celah makanya. Buka celah kita tuh apa toh? Ketakutan, dibiarin, marah-marah, kecewa terus, ngeluh terus, bersungut-sungut terus. Buka celah namanya. Makanya terjadi dengan sungguh-sungguh. Apa yang kau takutkan itu yang terjadi. Amin. Biarkan Tuhan yang berjalan di depanmu. Kalaupun semuanya udah berantakan banget, biarkan Tuhan berjalan di depanmu. Sekalipun engkau mengalami kehancuran secara perekonomian, biarkan Tuhan berjalan di depanmu. Termasuk engkau yang sakit penyakit. Sekalipun kau sudah melakukan semuanya, kau sudah mengampuni orang, hatimu sudah dipulihkan dan lain sebagainya, biarkan Tuhan berjalan di depanmu. Semua persoalan dalam kehidupan kita yang sedang kita alami, Tuhan itu lagi ngomong sama Anda dan saya. Tuhan ingin memakai kita supaya nanti ketika kita mengalami pemulihan yang dahsyat, kita bisa bercerita kepada banyak orang. Oh begini loh Bapak mengenal Tuhan Yesus itu seperti ini. Oh engkau punya masalah seperti ini ya. Sini aku punya pengalaman seperti itu. Seperti itu. Amin. Hidupnya dijaga saudara. Hidupnya dijaga. Amin ya. Jadi apa pesan Tuhan hari ini saudara? Hari ini Tuhan sedang membawa kita ke dalam pertobatan. Ini masa pemurnian. Ini masa pertobatan. Anda dan saya lagi dilihat kedalaman hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh murni di dalam Tuhan? Atau jangan-jangan kita cuma butuh mujizat? Kecintaan kita sama Tuhan lagi diuji. Ya? Yang tadinya kita ngomong, Tuhan aku cinta engkau. Ku cinta kau Yesus. Hanya engkau bagiku Yesus. Jangan sampai itu hanya hafal lirik, tapi gak pernah panggil Tuhan, tapi gak pernah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berubah ya. Kita sama-sama berubah. Saya juga berubah. Saya juga mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya juga mau melakukannya untuk Tuhan. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Wala 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 rabaya syakarala rabah. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi
bagiku, ku bersyukur kepadamu. Tuhan, Engkau tahu bahwa kekuatan kami gak seberapa. Engkau tahu Tuhan bahwa hari-hari ini kami mengalami kesulitan yang begitu dahsyat. Tuhan, biarkan pagi hari ini kami datang dengan hati yang murni, dengan hati yang sungguh-sungguh mau dibentuk sama Tuhan. Kami mau gak cuma lirik hafal tentang kami cinta Tuhan, tapi sungguh-sungguh itu tertanam di hati kami memang cinta Engkau. Kami tahu sungguh Tuhan, kami akan jatuh binasa kalau tanpa Tuhan. Kami akan tergelincir kalau kami tanpa tuntunan Tuhan. Bahwa kami masuk ya Tuhan lebih dalam lagi. Bahwa kami masuk ke dalaman untuk pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Makin hari kami memang cinta Tuhan. Makin hari kami makin ngerti bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan kami selalu baik. Semua yang kami hadapi selalu baik. Kehancuran itu untuk pertobatan. Kehilangan itu untuk pertobatan. Oh, kehancuran, kehilangan, bahkan kegagalan itu semuanya mendatangkan kebaikan dengan tujuan pertobatan. Bahwa setiap kami ya Tuhan, baik yang di dalam live ini maupun di dalam keluarga kami, bahwa masing-masing kami masuk ke dalam pertobatan. Urapi setiap kami ya Tuhan, bawa masuk dalam pertobatan. Saudara, Anda yang sedang mengalami sakit, saya melihat yang live ini ada yang sakit. Tuhan sedang membawa Anda dalam pertobatan. Sakitmu lama sekali gak kunjung sembuh. Engkau sedang dibawa dalam pertobatan. Termasuk engkau yang termasuk engkau yang mengalami kegagalan. Engkau bikin apa saja gagal. Engkau jualan apa saja gagal. Engkau mau bikin bisnis yang baru pun gagal. Tuhan sedang membawa engkau ke dalam pertobatan. Relakan dirimu dibentuk sama Tuhan terlebih dahulu. Relakan saudara, relakan saudara. Anda yang sedang mengalami kegagalan kehidupan, angkat tanganmu sama-sama. Tuhan, Engkau melihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan ini. Mereka banyak mengalami kegagalan. Mereka banyak mengalami kehancuran. Biarlah pesan Tuhan pagi hari ini betul-betul membuat saya bertobat. Membuat kami bertobat. Seluruh seisi rumah kami bertobat ya Tuhan. Kami mau melihat kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Buat kami sungguh-sungguh cinta Tuhan. Buat kami sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan. Buat kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kepadamu, kesembuhan sedang on the way. Saudara, akan ada orang-orang yang mengalami pintu-pintu mujizat sedang dibuka. Pertolongan Tuhan sedang on the way, saudara. Terima, dalam nama Tuhan Yesus, terima. Pertolongan Tuhan sedang on the way. Anda, Tuhan akan memberikan kesembuhan terhadap suatu penyakit yang besar. Penyakit yang lama banget gak sembuh-sembuh, gak pulih-pulih, Tuhan akan sembuhkan. Terimalah itu, tapi dijaga hatinya. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sedang menyembuhkan penyakit. Tuhan sedang menyembuhkan penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan sedang on the way. Dan Anda yang sedang mengalami tekanan keuangan, saudara. Anda yang mengalami tekanan keuangan, Tuhan sedang membuka jalan. Anda yang sedang mengalami keuangan, Anda yang sedang mengalami kesukaran dalam keuangan, saudara, Tuhan akan bukakan jalan. Akan ada pintu mujizat terbuka. Pertahankan diri Anda itu untuk terus melekat kepada Tuhan. Melekat. Jangan fokus kepada uang. Melekat kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Terima saudara, ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
saudara. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa saja yang engkau kerjakan, keluar masukmu, keluargamu, pasangan hidupmu diberkati Tuhan. Terima saudara. Bahkan engkau mengalami kesembuhan. Terima saudara. Oh rala wala 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 rabaya shalom wala wala wala. Oh la wala 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 wala. Berkat yang baru turun atas kita semua pagi hari ini. Semua serba fresh. Pikiran kita fresh. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sedang merefreshment pikiran kita. Tuhan sedang merefreshment hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat yang baru pagi hari ini. Tuntunan yang baru daripada Tuhan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan kami dahsyat. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya saudara. Wow, kita ketemu besok pagi ya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Ayo banyak bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Shalom semuanya.